Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama hadhil ummah bil Qur'an wa salatullahi wa salamu ala man kana khuluquhul Qur'an habibina wa syafi'ina wa maulana wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna hubbal Qur'an wal amala bil Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ya rabbana ma'a zumrati ahlil Qur'an. A'inna ya rabbana ala fahmi ma'anil Qur'an. Allahumma ya rabbana wa ya ghafira dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiran uyub isturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita untuk memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah berikan kepada kita pengampunan, dan semoga Allah memudahkan kita di bulan mulia ini untuk kita memperbanyak ketaatan-ketaatan, dan semoga Allah membantu kita untuk menjauhi kemaksiatan yang sarana kemaksiatan ada di mana-mana. Akan tapi sungguh jika seorang hamba itu telah dijaga oleh Allah, maka tidak ada satu kemaksiatan pun yang akan mendekat kepadanya. Akan tapi begitu sebaliknya, jika seorang hamba itu jauh dari Allah dan tidak dijaga oleh Allah, maka ketahuilah kemaksiatan pun itu akan terjadi tanpa ia rencanakan sekalipun. Dan puji syukur juga kepada Allah atas kemudahan yang diberikan kepada kita pada saat ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar mencintai Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan ahli Quran. Dan memang sungguh amat perlu kita untuk belajar bagaimana kita mengerti tentang kemuliaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran dan ahlinya, agar muncul kerinduan di hati kita, harapan di hati kita untuk bisa menjadi ahli Quran. Dan sungguh almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Kalau kita cinta kepada ahli Quran pun, kalau akan digiring kita bersama ahli Quran. Allah akan menggiring kita bersama ahli Quran, menggiring kita bersama ahli Quran. Allah, ahli Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Dan tidak boleh ada di antara kita menyerah. Kalaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, yuk kita akan senang membacanya. Biarpun kita belum bisa memahami maknanya, ayo kita berbanyak untuk membaca Al-Quran. Maka dengan begitu, kepada Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran, karena kita rindu dan cinta kepada Al-Quran, maka itu pun sebab kita mudah untuk mengamalkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran,
Dan yang bisa mengagungkan Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan terus belajar bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab At-Tibyannya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada bab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin al-anqal fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairiha, tarjih al-qiraati wal qari'i ala ghairiha, pengutamaan qiraah membaca Al-Quran dibanding bacaan-bacaan yang lainnya, wal qari' dan membaca Al-Quran dibanding pembaca-pembaca yang lainnya. Thabata an Abi Mas'udin Al-Ansari, telah tetap dan datang riwayat dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, ya ummul qauma, akan menjadi imamnya sekelompok kaum. Ya ummul qauma, akan menjadi imam sekelompok kaum, akra'uhum, yang punya gelar paling banyak hafalannya, atau paling banyak Qur'annya, atau paling dekat. Akra'uhum, yang paling. Ini sebab kata akra'uhum para ulama menafsiri berbeda-beda. Akra'uhum li kitabillah, yang paling mereka itu membaca kitab Allah, atau dimaknai yang paling paham bacaan terhadap kitab Allah Al-Quran, atau paling banyak bacaannya, atau paling bagus bacanya. Bahwa orang yang layak untuk dikedepankan untuk menjadi imam adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya adalah bagus, benar. Pemahamannya kepada Al-Qur'annya juga benar. Sebagian ulama mengatakan memang hafalannya saja, biarpun tidak pakai faham. Sebab mungkin dengan hafalannya dan bacaannya yang enak, menjadikan orang yang mendengarnya itu pun akan mudah untuk menghayati apa yang dibaca dan merenungi apa yang dibaca. Dan itu pendapat yang pertama. Jadi orang yang benar-benar punya Al-Quran dengan bacaan yang benar, memenuhi rukun-rukun bacaan, tajwid dan yang lainnya, maka kemudian lebih banyak hafalannya, ini yang dikedepankan di antara yang lainnya. Ini dikedepankan di antara yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah orang yang lebih paham tentang isi Al-Quran. Mungkin dia lebih sedikit tentang hafalannya, akan tapi dia paling ngerti tentang hukum-hukum Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang pertama dan kedua ini tidak bertentangan. Sebab kalau orang berkecimpung untuk memahami Al-Quran, biarpun tidak hafal Al-Quran, tentu dia sangat sering berurusan dengan Al-Quran, sangat dekat dengan Al-Quran. Tidak cukup membaca sekali, dua kali. Akan tapi ada sebagian orang yang berpegang kepada zahirnya Al-Quran, zahirnya lafaz hadis ini, dan itu pun tidak disalahkan karena itu pendapat yang pertama. Pokoknya kalau orang paling banyak hafalannya dan paling bagus Al-Qur'annya, hendaknya itu dikedepankan untuk menjadi imam. Dan itu bukan satu yang salah. Sebab untuk menjadi imam tidak perlu banyak fikihnya, cukup fikih imamah. Akan tapi ini harus difahami bahwa jika ada seseorang ingin menjadi imam, harus dia itu alim, mengerti ilmu tentang menjadi imam. Dan untuk punya ilmu menjadi imam tidak perlu waktu yang lama untuk belajarinya. Jadi jangan sampai kita pincang juga. Yang dijadikan imam hanya orang yang bacaannya bagus, apakan tetapi tidak ngerti ilmu bagaimana menjadi imam. Jadi tetap kita gunakan pendapat yang pertama tadi, bahwa yang pertama jangan hanya mengutamakan yang kedua, karena pendapat yang kedua ini adalah takwilatnya, tafsirannya para sebagian ulama, bahwa yang dimaksud akra'uhum di sini adalah yang paling kenal kepada Al-Quran, paling dekat dengan Al-Quran. Kita perlu untuk menekankan memang zahirnya hadis itu pendapat yang pertama tadi, yaitu akra'uhum, yang paling banyak bacaannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, itu akan didahulukan di antara yang lainnya. Akan tapi pun demikian dia harus mengerti ilmu menjadi imam.
Jadi kalau orang pengen menjadi imam lah harus dia menjadi seorang fakih di dalam urusan itu. Kalau pengen jadi tukang adzan harus fakih urusan adzan. Jangan sampai tidak mengerti. Dan ini rencana yang tidak terlaksana beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kita ingin membuat diklat untuk para imam-imam masjid supaya mengerti bagaimana di saat ia menjadi imam, apa yang harus dilakukan di saat jadi imam, bagaimana mengatur barisannya, menyusun barisannya, kemudian bacaannya seperti apa dan seterusnya. Itu pun ternyata perlu ilmu. Bahkan di saat terjadi kesalahan bagaimana caranya, bahkan di saat imam batal, semuanya ada namanya fikih menjadi imam itu perlu. Ada juga nanti fikih adzan. Jangan hanya suaranya bagus menjadi tukang adzan sehingga masuk bab lahan. Kalau melakukan adzan mendayu-dayu sampai kepanjangan yang para qurra pun tidak pernah berkata, adakah mat lebih daripada 6 harokat? Misalnya. Memang ada Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menukil dari qurra bahwasanya mat itu bisa sampai 15 harokat. Baik 15 pun lebih panjang mana dengan adzannya tukang adzan zaman sekarang? Tukang adzan yang meliuk-liuk, mendayu-dayu, Masya Allah sampai berapa menit tuh adzan? Dan adakah kiroah? Tanyakan kepada para qurra, yakni orang yang ngerti bacaan dan ngerti mat. Apakah boleh yang semacam itu? Sementara disepakati bahwasanya lahan, kalau orang membaca, mengumandangkan adzan dengan lahan, yakni lahan itu adalah keluar daripada batasan-batasan bacaan yang benar, maka tidak disunnahkan lagi untuk mendengarkannya. Bahkan makruh orang yang adzan semacam itu. Bahkan kalau itu Al-Quran dan lafaz-lafaz Allah, Al-Quran menjadi haram dan yang mendengarkan pun bab haram. Mat lebih dari batasannya adalah lahan. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab ini juga, itu hukumnya adalah haram. Ada lagi imam yang tidak ngerti syariat, sampai membaca Al-Quran padahal dia bisa benar lalu membacanya lahan, adalah kebanyakan imam taraweh. Yang kalau membaca Al-Quran, Masya Allah, kebut-kebutan. Sampai yang namanya mat sudah tidak terlihat, mungkin hurufnya masuk kepada huruf yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah kesalahan. Nanti kita sampai kepada apa yang dikatakan Imam Nawawi, kalau orang baca Al-Quran bisa benar, lah kok membacanya dengan salah, itu namanya lahan. Salah itu merubah makna, hurufnya diganti, dan sebagainya. Ya diganti, yang seharusnya kan tidak diganti. Maka, orang tersebut adalah fasik bagi siapapun yang mengetahuinya wajib menegurnya dan mengingatkannya, dan bagi hakim pun hendaknya menghukum para imam-imam yang bacaannya benar tapi ternyata dia membaca dengan cara yang salah. Ya, sekarang ada baca surat Al-Fatihah satu nafas, Allahu Akbar. Tarawehnya sih benar 20 rakaat, akan tapi ngebutnya tidak karu-karuan. Ketahuilah itu maksiat. Yang jadi makmum pun maksiat. Nah, maka kebetulan ini di bulan Ramadan yang mulia, kami himbau kepada para imam, benar kalau memang Anda hafal Quran, Anda perlu dikedepankan. Akan tapi Anda harus mengerti ilmu bacaan. Jangan sampai kebut-kebutan, pengen cepat-cepat saja. Dengan alasan, kalau lambat nanti gak ada yang sholat. Nah, justru dengan Anda membaca dengan tartil benar, orang semakin rindu untuk Al-Quran, cinta Al-Quran, maka mereka semakin betah untuk melakukan sholat tarawih bersama Anda. Tapi kalau Anda ngebut, lihat, belum rukuk, sudah makmum belum rukuk, imam sudah sujud. Nah, ini bagaimana ini? Ngebutnya luar biasa. Dan karena kebodohan para imam-imam seperti ini, yang perlu diingatkan. Bodoh akan larangan semacam ini. Dia menganggap maslahah. Nabi Muhammad memang menghimbau bahwasanya, kalau engkau jadi imam, jangan jadi ahli fitnah. Jangan panjang-panjang. Yang dimaksud jangan panjang ini adalah jangan panjang-panjang sampai orang yang punya anak, ini sholat fardu, orang yang punya anak bingung, tidak khusyuk gara-gara lamanya sholat. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ditegur Rasulullah, "Asatakun fattanan ya Mu'ad?" Tetapi ini sholat sunnah semacam itu, jangan sampai kita sampai melanggar Allah dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Dan itu lahan dan fasik, haram hukumnya, dan yang mengikutinya pun hukumnya adalah haram. Ayo kita bedah diri. Di rumah kita, di masjid kita, di musolah kita, memang tidak harus seperti bacaannya para qurra. Paling tidak huruf-hurufnya kita penuhi. Untung-untung setiap satu ayat dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak harus Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus seperti itu. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masih kebaca, hurufnya kelihatan. Itu maksiat.
Dan sadari makna ini. Imam Nawawi ini yang kita saat ini belajar dengan beliau mengatakan itu maksiat. Dan hakim pun hendaknya mentakzir. Jadi seharusnya ada dari pemerintah yang para polisi turun, kalau polisi Islam, polisi agama, turun untuk mengkontrol masjid-masjid ada tidak sholat yang nggak benar. Itu dirotan, dicambuk. Kalau tidak, imamnya pun salah. Masya Allah. Akan tapi lihat di sebagian tempat yang namanya sholat tarawih itu kebut-kebutan. Apalagi nanti biasanya setelah itu ada tanda kalau sudah selesai, maka anak kecil sudah ngerti yang ada beduknya. Wah, ini lebih dulu, lebih hebat. Jadi lebih dulu, lebih hebat katanya. Tarawih 20 rakaat cuma 15 menit, kan kacau namanya. Bagaimana itu semuanya? Lah, itu karena apakah orang semacam itu perlu dikedepankan biarpun punya Al-Quran? Enggak perlu. Karena dia ada ngerti syariat. Karena dia malah menodai Al-Quran yang semestinya Al-Quran dibaca dengan benar, dibaca tidak benar. Bagaimana akan dikedepankan? Makanya akra'uhum di sini pun digabungkan makna. Memang bacaannya paling benar, paling bagus, dan di saat dia melaksanakannya benar. Karena dia ngerti hukum dan ngerti tata aturan waktu menjadi imam. Jadi harus ini dikedepankan, disebutkan di sini bahwasanya akra'uhum li kitabillah, yang paling banyak bacaannya kepada kitab Allah. Ini sungguh ini sanjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penghafal Quran. Kalau Anda bisa melanjutkan dengan hafalan Anda, kemudian Anda tindak lanjuti dengan mencoba untuk mengerti isinya, maka ini sanjungan yang luar biasa untuk Anda. Dan menghafal Al-Quran sendiri adalah keutamaan yang luar biasa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanal qurra'u, qurra' itu para pembaca, para penghafal Al-Quran. Qurra', para penghafal Al-Quran itu ashab majlis Umar, yang duduk di majelisnya Sayyidina Umar. Orang-orang penting yang mengelilingi Sayyidina Umar itu adalah para qurra'. Dan di majelis musyawarati, dan orang-orang yang diajak diskusi oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah para qurra'. Para qurra', para penghafal Al-Quran. Kuhulan kanu asyubbana, apakah mereka yang tua atau para qurra' yang muda. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab senang diliputi oleh orang-orang yang penghafal Al-Quran. Di kiri kanan beliau adalah penghafal Al-Quran. Ini kemuliaan para penghafal Al-Quran. Didekatkan oleh para khalifah kepada beliau untuk mendapatkan keberkahannya. Dan kemuliaan ahli Quran adalah luar biasa. Kemudian di sini disebutkan juga dalam riwayat yang banyak tentang keutamaan-keutamaan, akan tapi Imam Nawawi mencukupkan dengan imam ini. Ini sudah sangat cukup bahwasanya Rasulullah sendiri menyanjungnya, dikedepankan dalam dunia perimaman, dikedepankan. Kalau menjadi imam di dalam sholat. Dan nanti ada, kalau kita lanjutkan hadis ini, wala ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang itu mengimami di tempatnya orang lain, ya. Kalau bukan wilayah kita, jangan kamu jadi imam. Kalau bukan masjidmu, kamu jangan jadi imam, karena sudah ada orang yang ditentukan menjadi imam di tempat tersebut. Ini adab yang diajarkan Nabi. Jangan mentang-mentang kita ngerti Al-Quran, hafal Al-Quran langsung naik ke situ, enggak. Kecuali ada tempat yang umum, misalnya pom bensin segala macam, itu umum, siapa saja boleh jadi imam. Tapi kalau sudah ditentukan imamnya, kita tidak boleh langsung nyelonong menjadi imam. Dan kita baru boleh menjadi imam di tempat tersebut kalau kita diizinkan oleh yang bersangkutan. Kemudian disebutkan wa'alam, dan ketahuilah annal madhaba, pendapat yang dikukuhkan, madhab as-sahih yang benar, al-mukhtar yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, alladhi alaihi, yang dengan pendapat inilah man yu'tamad alaihi, yang dianggap dijadikan tumpuan, man yu'tamad alaihi, yang dianggap minal ulama, dari ulama. Jadi pendapat yang dikukuhkan, yang dianggap oleh para ulama, ini pendapat bahwasanya anna qira'atul Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu afdal, lebih utama minat tasbihi, daripada bertasbih subhanallah wa tahlil, dan baca la ilaha illallah wa ghairihima, dan yang lainnya minal adhkar, dari zikir-zikir. Wa qad dhaharatil adillatu ala dzalika, dan telah banyak saling menguatkan dalil-dalil tentang demikian itu. Wallahu a'lam. Wabi, Allah lebih tahu tentang kebenaran ini. Jadi disebutkan bahwa para ulama bersepakat, sebaik kalam memang kalamullah. Dan zikir dan apapun, bacaan yang paling bagus adalah Al-Quran. Nggak ada yang mengalahkan. Dibanding zikir-zikir yang lainnya, Al-Quran adalah lebih bagus. Akan tapi lihat di sini pun juga harus ada aturannya.
Bukan setiap saat kita langsung Al-Quran, akan tapi semua zikir itu juga ada keutamaannya supaya tidak salah paham para qurra nanti. Gara-gara begini langsung Assalamualaikum salat langsung Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah ini. Tidak semuanya ada bagiannya. Jika misalnya dalam keadaan longgar sama-sama. Misalnya kita lagi duduk jam 10 pagi di pinggir jalan, antara zikir tasbih, tahlil sama Al-Qur'an, maka lebih utama adalah Al-Quran. Akan tapi ada saat-saat tertentu zikir itu menjadi lebih utama. Karena apa? Memang tempatnya. Misalnya apa itu? Habis sholat kita membaca istighfar. Habis sholat kita membaca tasbih dan tahlil dan tahmid. Alhamdulillah. Itu lebih bagus. Makanya termasuk zikir itu jangan pakai akalnya sendiri. Jadi ikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Memang Al-Quran bagus. Paling utamanya omongan adalah kalamullah. Tapi jangan berarti semuanya harus Al-Quran, ada bagiannya masing-masing. Habis sholat, zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di saat kita itu, misalnya dalam keadaan ihram umrah, maka diajarkan oleh Rasulullah adalah talbiyah. Maka talbiyah labbaik Allahumma labbaik lebih bagus dari yang lainnya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Jangan gara-gara ini nanti langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung Alif Lam Mim. Bukan begitu, ada bagiannya masing-masing. Kita harus tahu yang demikian itu. Makanya kalau ini membaca tanpa keterangan bisa bermasalah nanti. Wah, paling bagus ya qiraat adalah Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran saja. Sudah batalin zikir-zikir semuanya, nggak usah. Tinggal Al-Quran semuanya. Nggak begitu. Ada. Jadi ada Al-Quran, ada tempatnya. Kapan membaca Al-Quran lebih bagus. Termasuk lihat ada. Yang namanya zikir itu sesuai dengan diajarkan Nabi. Masalah Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Membaca ayat kursi, membaca tasbih tahlil. Itu adalah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dengan kalimat qul dubura kulli sholatin kadza wa kadza. Katakanlah setelah habis sholat begini-begini. Diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk Rasulullah juga mengajarkan beberapa ayat yang hendaknya dibaca setelah sholat seperti ayat kursi. Maka ini perlu kita ikuti, kita patuhi apa yang diajarkan Nabi SAW. Berzikir. Seperti halnya yang membaca syahadat adalah orang kalau masuk Islam syahadat. Yang menjadikan orang kafir muslim adalah di saat bersyahadat. Syahadat. Solawat adalah bagus. Ayo, solawat luar biasa. Cuman semuanya ada pada tempatnya. Jangan mentang-mentang ahli solawatan, jamiah solawat apa? Setiap solat langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Ya tidak, ada aturannya masing-masing. Memang solawat adalah utama, solawat bagus, solawat luar biasa. Yang bersolawat sekali kepada Rasulullah akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Maka itu akan, tapi bukan berarti kita itu seenaknya. Akan tapi ada aturannya. Kalau seandainya orang habis sholat membaca solawat kepada Rasulullah, dapat pahala. Dan bukan bid'ah, dan bukan melanggar. Akan tapi dia telah meninggalkan keutamaannya zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Solawat boleh setelah sholat pun boleh. Sebelum sholat juga boleh. Akan tapi kita pun di saat mengamalkan sesuatu harus ada bimbingan dari Nabi SAW. Yang bersolawat setelah sholat dapat pahala. Tapi hendaknya kita utamakan zikir-zikir yang diajarkan. Selama ini apa yang kita baca? Istighfar. Nabi didik. Baca tasbih, tahlil, tahmid. Nabi mendidik. Termasuk syahadat. Mana yang diutamakan antara salawat dengan syahadat? Loh, semua ada tempatnya masing-masing. Bukan setelah Assalamualaikum langsung bersyahadat misalnya. Mana pendidikan dari Nabi SAW? Apakah nggak boleh baca syahadat? Ya boleh baca syahadat. Kenapa tidak boleh baca syahadat? Cuman ada pendidikan dari Nabi SAW. Syahadat paling bagus dia bacaan. Tapi bukan berarti Assalamualaikum langsung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu. Tapi ada pendidikan dari Nabi SAW. Zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah itu. Sama ini. Maka ini harus dijelaskan. Jangan sampai orang itu pincang di dalam memahami. Ini membaca ini, gara-gara membaca ini, ulama bersepakat, paling bagus yang bacaan adalah Al-Quran. Langsung dibatalin itu wirid-wirid yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita. Nah ini bermasalah nanti. Makanya agar kita tidak bermasalah harus ada wawasan ilmu. Maka semuanya ada tempatnya masing-masing. Semuanya ada zikirnya masing-masing. Di saat hendak tidur, ada zikir yang hendaknya kita baca. Di saat ke WC, ada yang kita baca. Di saat kita masuk masjid, ada doa yang kita baca yang diajarkan Nabi SAW. Kalau orang mau masuk masjid, baca Yasin wal Quranil Hakim, juga boleh. Akan tapi lihat, semuanya ada zikir-zikir yang diajarkan. Waktu makan, lihat. Membaca doa apa? Allahumma barik lana. Membaca doa itu. Kalau baca doa yang lainnya, juga boleh. Wong doa kok tidak boleh. Akan tapi utamakan semua yang diajarkan oleh Nabi terlebih dahulu. Itu lebih kepada untuk mendapatkan kesunahan di atas kesunahan.
Zikir saja sudah mulia, membaca Al-Quran saja sudah mulia. Kalau ditempatkan di tempatnya, maka itu kemuliaan di atas kemuliaan. Adapun yang dikatakan Imam Nawawi di sini, antara membaca tasbih tahlil dengan baca Al-Quran, Al-Quran lebih bagus adalah dalam keadaan normal. Artinya bukan di tempatnya zikir, bukan di tempatnya baca Al-Quran. Misalnya, yaitu tadi, kita duduk di waktu-waktu begini. Duduk jam 10 pagi, ya lagi nyantai di teras rumah kita. Mana yang lebih bagus saat itu? Apa kita baca tasbih, atau baca tahlil, atau Al-Quran? Jawabannya adalah Al-Quran. Karena ini nggak ada waktu khusus untuk apa-apa-apanya. Tapi kalau waktu khusus untuk bertasbih, maka hendaknya kita membaca tasbih. Waktu kita membaca sholawat, hendaknya kita membaca sholawat. Waktu kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca Al-Quran. Maka itulah yang dimaksud di sini agar jangan salah atau cincang di dalam memahami. Sebab ada sebagian orang gara-gara sholawat, ahli sholawatan, dikit-dikit sholawat. Memang benar, ulama pun berkata bahasanya, sholawat dibaca kapan saja boleh, dan itu benar, dan tidak ada yang salah. Sebab Allah sendiri memerintahkan kita membaca sholawat, tidak ada batasan waktunya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasulullah kapan saja dan di mana saja, nggak ada batasannya. Akan tapi bukan berarti kita tanpa bimbingan. Sebaiknya kita baca salat kapan waktunya. Sebelum doa, setelah doa, itu sholawat. Hendaknya kita baca salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat pun ada kapan hendaknya kita baca. Maka ini yang harus kita hadirkan. Cuman jangan sampai kita salah nanti gara-gara kita membaca ini, membaca ketibian yang kitab Imam Nawawi, langsung wah kalau begitu zikir-zikir saya batalin sajalah. Lebih baik baca Al-Quran saja. Akhirnya setiap habis sholat bacanya qul huwallah tok. Kan itu Al-Quran. Daripada baca zikir yang lainnya, daripada tasbih, kan mending Al-Quran. Jadi assalamualaikum bacanya qul hu saja setiap hari. Kalaupun seandainya ada orang baca qul huwallah setiap hari, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah, hendaknya kita melakukan hal-hal seperti itu harus ada bimbingannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar semakin sempurna. Dan kita pun bukan seperti sebagian orang yang gara-gara tidak dibimbing oleh Nabi, akan tapi masih masuk di dalam perintah yang sifatnya umum, mudah orang mengatakan bid'ah. Itu juga salah. Ada orang gara-gara, oh bid'ah tidak pernah diajarkan Nabi. Itu juga nggak benar. Kalau berselawat setelah sholat, solawat setelah sholat langsung zikir yang namanya solawat. Solawat juga zikir. Akan tapi tidak dianjurkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat setelah sholat tidak diajarkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi jika ada orang membaca solawat habis sholat dan membaca syahadat habis sholat, bukan sesuatu yang bid'ah. Karena apa? Membaca itu diperkenankan kapan saja dan di mana saja. Dan Rasul Allah pun memerintahkan baca sholat kapan saja dan di mana saja. Maka tidak melanggar, tidak bisa kita katakan bid'ah yang demikian itu. Sebab ada sebagian orang langsung sebentar-sebentar mengatakan itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Tidak. Cuman hendaknya kita melakukan amalan dan ibadah itu lebih indah, lebih hebat lagi jika sesuai bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tidur membaca yang diajarkan Nabi. Baca surat Tabarok kalau bisa. Baca Falak bin Nas kalau bisa. Baca ayat kursi kalau bisa. Baca amanah Rasul kalau bisa. Ini di saat kita hendak tidur karena itu diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah akan kita baca di kitab ini. Baik, inilah. Kemudian bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah al-babu tsalis, bab yang ketiga. Fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Masyaallah. Memuliakan ahli Quran. Memuliakan ahli Quran wan nahyi an idzaihim dan larangan untuk menyakiti mereka. Hati-hati. Ahli Quran pilihan Allah. Ahli Quran di sini dimaknai juga ulama Allah, ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak akan dikatakan sebagai ulama kecuali dia juga mengenal Al-Quran dan dekat kepada Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj. Yang mengagungkan syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang tampak yang menunjukkan tentang kebesaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang bisa kita lihat dan sesuatu tersebut menunjukkan tentang kebesaran syariat. Maka yang bisa mengagungkan yang demikian itu adalah termasuk ketakwaan hati seorang hamba. Apa yang perlu diagungkan? Al-Quran kita agungkan. Ahli Al-Quran disanjung-sanjung, itu termasuk syiar. Jadi mengagungkan ahli Al-Quran ini adalah termasuk ketakwaan hati.
Orang yang bisa menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, disanjung oleh Allah, disanjung oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Rasulullah. Dan mereka itu adalah juga simbol kemuliaan agama itu sendiri. Jadi kalau melihat orang mulia, ya melalui orang-orang itu, ulama-ulamanya. Maka itu syairah, syiar. Memang syairah kalau dalam haji adalah kita melihat yang namanya Muzdalifah, atau sesuatu yang kita lihat di Arafah dan yang lain sebagainya. Itu adalah syairah, syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bisa diartikan juga tentang ulama, syiar. Madrasah seperti ini, pesantren, syiar. Makanya memuliakan semacam ini termasuk ketakwaan hati. Makanya yang menghinakan sesuatu yang menjadi tanda kemuliaan dan kebesaran Islam, maka itu adalah termasuk menghinakan syiar Allah, dan itu adalah sesuatu kesalahan atau dosa yang amat besar. Begitu sebaliknya, mengagungkan syiar Allah adalah ketakwaan hati seorang hamba. Wa man yu'azzim hurumatillahi, barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dimuliakan oleh Allah? Banyak yang dimuliakan oleh Allah. Semua yang dimuliakan oleh Allah hendaknya kita muliakan. Dimulai dari Nabi SAW dan pewarisnya. Dimulai dari Al-Quran dan orang yang memuliakan Al-Quran. Itu semua adalah kemuliaan-kemuliaan Allah yang hendaknya kita hormati. Fahuwa khairun lahu inda rabbi, dan itu sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar berita. Di sini dikatakan maknanya perintah. Maksudnya hendaknya kita menghormati, memuliakan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang merendahkan sesuatu yang direndahkan Allah, bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, hendaknya engkau rendahkan sayapmu kepada kaum mukminin. Maknanya apa? Hendaknya engkau punya tata krama, tawaduk kepada ahli iman. Dan ahli iman ini simbolnya adalah, ahli iman ini dimulai dari para ulama. Sebab iman yang sesungguhnya adalah diketahui dengan ilmu. Yang tidak punya ilmu, susah kadang punya iman. Memang ada orang punya iman tanpa ilmu. Agar tapi umumnya, kekuatan imam itu adalah dibantu dengan ilmu. Jadi yang punya ilmu para ulama. Ulama Al-Quran, ahli iman. Tapi jangan tertipu juga. Sebab Nabi Muhammad makanya membaca kitab ini tidak cukup hanya sampai di sini. Nanti akan diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala bahwa ada orang pengemban Al-Quran secara zuhir, ternyata dia adalah penjahat Al-Quran. Allah. Kelihatannya dia menghafal Al-Quran. Ngerti ilmu Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak di hatinya, hanya di otaknya saja. La yatajawazu an hanajiri, enggak melewati tenggorokannya, enggak sampai masuk ke hatinya. Nah, ini husnudzon ini. Bahasanya orang yang beriman, para ulama yang benar. Ulama yang dekat dengan Allah, dekat dengan kitabullah. Makanya kita punya guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun sangat marah. Dan tidak beliau saja, para orang-orang soleh tentu sama seperti beliau, bahwasanya ada orang kadang membaca Al-Quran dengan guyonan. Dengan guyonan membaca Al-Quran. Dengan lagu-lagu yang aneh-aneh, kadang dengan cekakaan, kadang plesetan, lelucon Al-Quran, subhanallah. Mana mengagungkan Al-Quran? Haram, dan itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun haram menghadiri majlis yang di situ ada orang membaca Al-Quran akan tapi tidak mengagungkan bacaan Al-Quran itu. Mengagungkan Al-Quran. Awas, hati-hati. Ada sebagian termasuk di sini adalah godaannya para penceramah juga, yang hanya ingin cari tahuannya sang audien pendengar, sehingga dia kadang membaca Al-Quran harus dibarengi dengan guyonan-guyonan, dan itu kata guru kami itu adalah pelanggaran, dan itu adalah kemaksiatan yang besar. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Alladzina yu'dzunal mu'minin, mereka yang menyakiti ahli iman, wal mu'minat, laki dan perempuan, ahli iman, para ahli kaum mukminin dan mukminat. Bighairi maktasabu, apa yang tidak mereka lakukan. Maksudnya menuduh ahli iman, menuduh ulama, menuduh orang soleh dengan tuduhan-tuduhan, naudzubillah, fitnah. Allah. Sekarang yang namanya fitnah pun kadang tidak dilancarkan oleh orang yang bodoh. Fitnah di antara ulama pun kadang terjadi. Seorang ulama pengen ulama lain jatuh. Bahkan mungkin ada ulama kepleset, tepuk tangan. Tidak ada mahabbah, tidak ada ruh cinta di dalam hatinya.
Kita harus merasa ternyuh, kita harus bisa nangis di saat mendengar berita tentang ulama misalnya kepleset dalam kemaksiatan. Ulama terjerumus. Kita pernah dengar suatu ketika ada kiai melakukan begini, kiai melakukan dosa begini. Jangan sampai hati kita itu merasa tertawa, kiai aja juga gitu. Walah, was hati-hati. Semestinya dia ternyuh, itu ada orang kepleset. Bahkan kadang saling melemparkan tuduhan karena kebenciannya. La hasada ka hasadul ulama. Nanti akan dibahas juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ulama dengan ulama ini kadang-kadang kalau berbuat jahat dahsyat sekali. Yang dipakai nusuk Al-Quran ya. Yang dipakai nusuk orang lain juga Al-Quran itu. Menghinakan orang lain dengan Al-Quran. Merendah menuduh orang lain dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Masya Allah. Waladina yudhunal mu'minin wal mu'minat, menyakiti orang ahli iman. Bighairi maktasabu, apa yang mereka tidak lakukan, tuduh, menuduh. Ini terjadi. Sampai suatu ketika ada seorang alim berkata bahasanya, aku telah difitnah oleh sahabat-sahabatku. Allah. Yang memfitnah bukan orang lain, orang yang ada di sekitarnya, yang dulu mungkin belajar bersama, yang mungkin dulu makan bersama karena kedengkian pangkat, ini kok majelisnya gede, ini kok pondoknya gede. Akhirnya lihat, orang yang ada bersamanya dahulu adalah mungkin teman karib, mungkin dulu adalah orang yang baik dengannya, mulai memunculkan fitnah-fitnah. Kasihan yang menfitnah, kalau yang difitnah sih nyaman. Orang yang difitnah, yang dituduh mah nyaman, tapi yang menuduh, lihat. Pokoknya malu dia telah menanggung buhtanan, telah melakukan atau membawa satu dusta luar biasa. Wa itsmam mubina, dan dosa yang amat gede. Jadi dosanya luar biasa. Hati-hati. Jangan sampai kita menuduh al-iman dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Menuduh dosa termasuk zina. Menuduh sesuatu yang mereka tidak lakukan hanya gara-gara isu yang tersebar lalu kita ikut. Makanya kita pernah suatu ketika mendengar kiai ini telah melakukan sesuatu dengan artis ini. Astagfirullah, saya tutup mulut. Awas, hati-hati. Begitu mudahnya media merusak. Kita tidak pernah dengar dari ustadz kiai tersebut. Akan tapi kita tetap berdoa dan punya keyakinan bahasanya ini adalah fitnah. Pernah suatu ketika ada seorang kiai, semoga Allah mengampuninya, lihat. Ustadz Zainuddin pernah difitnah, lihat. Seorang perempuan mengatakan begini-begini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita ikut membicarakan, kiai saja begitu. Dosa kita nggak habis-habisnya ini. Akan tapi kalau lihat semacam itu, hanya ternyuh hati kita. Dan terbukti bahasanya perempuan itu ternyata menfitnah. Dan ada orang yang masukkan untuk merendahkan, menjatuhkan ulama itu. Dan juga mungkin ustadz yang lainnya dan sebagainya. Ada memang upaya-upaya untuk menjatuhkan ulama. Ketahuilah, yang menjatuhkan ulama akan dijatuhkan oleh Allah. Dan tidak usah khawatir. Ada sekarang di kalangan ustadz pun saling menjatuhkan, persaingan. Itu semua ahli neraka. Dan ini lihat. Menyakiti ahli iman, menuduh. Dan ada lagi yang sekarang lagi ngetren, Masya Allah, na'udzubillah. Menuduh berzina saja dosa. Menuduh minuman keras dosa, jika kita tidak melihat buktinya. Apalagi menuduh satu dosa yang amat gede, yang disebut dosa bid'ah. Nah, sekarang ada orang menuduh orang lain dengan bid'ah. Allahu Akbar. Dan dia tidak sadar orang yang menuduh orang lain bid'ah itu. Bid'ah itu dosa lebih gede dari zina. Bid'ah itu dosa lebih gede daripada minuman keras. Bid'ah itu dosa yang sangat besar. Karena bid'ah itu merusak agama. Nah sekarang kok ada sekelompok orang sebentar-sebentar menuduh kiai ini melakukan bid'ah. Loh, menuduh orang lain dengan bid'ah ini kan menyakiti. Sebenarnya tanyakan dulu, lihat. Padahal ulama-ulama yang dituduh bid'ah itu juga terbuka. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan majelis ini juga majelis bid'ah. Padahal mereka belum pernah bertanya kepada kami. Bahkan dalam sebuah obrolan dengan mereka pun ternyata mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Akan tapi terus tetap dilancarkan bahasanya ini adalah majelis bid'ah. Lah ini termasuk menuduh orang lain melakukan bid'ah adalah dosa yang sangat gede. Dan itu termasuk masuk bab ayat ini. Menyakiti ahli iman dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Menuduh orang lain melakukan bid'ah. Padahal itu adalah sunnah, adalah dosa yang amat gede. Maka hati-hati. Anda jangan mudah mengatakan bid'ah. Mengatakan bid'ah tidak gampang. Harus kita bertanya dulu. Adakah hujjah mereka melakukan itu semua? Jika ternyata mereka hujjah, tidak bisa kita katakan bid'ah, paling tidak ini adalah masalah khilaf. Seperti halnya bab batal wudhu dan tidak batal wudhu. Seperti halnya orang membaca kunut dan tidak kunut. Akan tapi kalau sudah masuk bab bid'ah, membid'ahkan orang lain, itu artinya menuduh orang lain melakukan satu dosa yang sangat besar, maka menuduhnya ini adalah lebih dosa lagi, buhtan. Dan dia akan menanggung dosa yang sangat gede. Ini.
Maka walladzina yu'dun, dan ini kadang yang disakiti para ulama-ulama Allah, orang-orang soleh. Makanya tidak bakal selamat manusia-manusia itu, lihat. Yang suka membid'ahkan orang lain tanpa ilmu, tanpa bertanya dulu, dia tidak akan selamat karena menyakiti ahli iman. Para ulama-ulama soleh, para kiai-kiai sepuh, para habaib-habaib yang tulus, ternyata dituduh dengan melakukan bid'ah, sesat, neraka. Hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tidak boleh melakukan yang sama. Ada sekelompok orang alladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Ada orang yang kebiasaannya seperti itu. Termasuk tadi yang kami sampaikan, hasudnya ustadz dengan ustadz. Itu sudah mulai mencemarkan nama baik. Sampai sekarang itu mau jadi ketua ormas apapun itu nanti gesek-gesekan kayak rebutan bupati itu. Ketua DKM pun kadang-kadang sogok-sogokan tuh di DKM. DKM atau DKM gajinya berapa itu? Urusan agama pun kadang ada prestis pangkat. Disitulah yang menjadikan orang itu rusak dengan hal-hal yang semacam itu. Wabil babi, dan di dalam bab ini hadithu Abi Mas'udin al-Ash'ari al-Ansari. Wafil babi, di dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'udin al-Ansari dari Abi Mas'ud al-Ansari. Wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sudah disebutkan. Jadi tentang keutamaannya ahli Quran dan orang yang ahli iman yang membaca Al-Quran. Wan Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Mungkin sampai di sini saja. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ayat-ayat tadi menjelaskan tentang bagaimana semestinya kita kepada ahli Quran, orang yang mengemban Al-Quran, baik yang menghafal Al-Quran, atau orang yang mengerti ilmu Al-Quran, atau orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Kita harus senantiasa berusaha untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Dan kalau kita menyakiti mereka, disebutkan di sini, kita akan menanggung dosa yang amat jelas. Kita menanggung dusta yang amat besar, dan hukumannya adalah amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya, bagaimana hukumnya bagi-bagi rezeki lewat telekuis itu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah, Buya, seorang imam besar nih. Tapi ya bacaan Al-Qur'annya fasih, terus mengerti artinya, membiarkan anak gadisnya mengumbar aurat. Terus wataknya tuh keras banget. Kalau ceramah tuh suka memojokin tetangga. Gimana tuh, saya sampai nggak mau diimamin sama dia gitu. Gimana tuh saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah membagi rezeki dengan kuis. Apakah sifatnya diundi di saat bisa memberikan jawaban atau yang lainnya, seperti itu kan maksudnya kuis? Maka memberikan hadiah dengan mengundi adalah sah dengan beberapa syarat. Akan tapi biasanya sebabnya hadiah yang diundi itu karena hadiah itu tidak mencukupi untuk semua orang. Karena tidak mencukupi untuk semua orang, maka perlu diundi. Maka syaratnya di sini adalah yang ikut kuis tersebut tidak boleh membayar. Kalau yang ikut kuis tersebut membayar dan bayarannya dijadikan untuk hadiah, maka itu bab judi. Jadi nggak ada masalah. Mungkin sebuah perusahaan atau di sini tiba-tiba ada satu orang yang diberi oleh Allah rezeki, kemudian ingin memberikan hadiah kepada ibu-ibu. Duit 5 juta, mau enggak kira-kira? Cuman karena 5 juta dibagi semuanya nggak ada, jadi diundi. Siapa yang bisa jawab ini atau siapa yang bisa ngerti ini, maka itu boleh. Asalkan apa? Yang ikut kuis itu tidak membayar. Kalau ikut kuisnya membayar, maka itu bab judi. Termasuk lomba hadroh. Kalau ikut lombanya bayar, kemudian bayarannya untuk hadiah, itu judi. Biarpun sholawatan, hati-hati itu. Ada lomba hadroh di Cirebon bayar katanya. Wah, ini bagaimana ini? Untuk snack, untuk balik. Bilang dari awal kali itu untuk snack. Jadi yang mau ikut membayar snack 5.000 gitu. Kalau tidak ada, nanti akan dimasukkan dalam bab untuk hadiah, maka itu hukumnya adalah haram.
Sama sebuah perusahaan ingin memberikan sebuah sepeda motor kepada para pegawainya, cuman karena sepeda motornya terbatas hanya 5, maka diundi yang muncul namanya nanti maka ia akan mendapatkannya. Maka itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Biasanya hal itu dilakukan di saat apa? Di saat hadiah itu tidak mencukupi kepada orang-orang yang akan mengikuti kuis tersebut. Baik itu. Kemudian masalah imam. Imam bacaannya benar dan sebagainya. Akan tetapi membiarkan anak-anaknya tidak kenal aurat, tidak menutup aurat, mungkin melakukan dosa-dosa yang lainnya, maka yang perlu diperhatikan pertama, jika dia termasuk orang yang teledor dan tidak pernah berusaha untuk mendidik, maka dia termasuk golongan orang fasik. Akan tapi ada sebagian orang yang memang subhanallah sudah berusaha mendidik, akan tapi dia kalah dengan yang lainnya, mungkin istrinya dan sebagainya. Ada sudah mendidik, akan tapi tetap saja dia dilanggar. Maka hal semacam itu perlu dikasihani orang tersebut. Tapi memang ada orang yang nggak peduli. Ada seorang yang tidak peduli dengan urusan di dalam rumahnya. Tidak peduli dengan anaknya membuka aurat. Maka kami himbau, mulai anak umur 7 tahun sudah kita latih. Biarpun mungkin sesaat kerudungnya dilepas dan sebagainya, karena masih kecil umur 7 tahun. Akan tapi kalau usia balik wajib bagi semua orang tua, khususnya imam masjid. Sehingga dikatakan kalau imam masjid itu fasik, itu makruh jadi imam. Fasik itu mungkin dengan lidahnya suka nyakiti orang lain, atau membiarkan dosa-dosa terjadi di rumahnya, itu fasik. Kenapa makruh? Karena yang di belakangnya itu bisa jadi nggak khusuk ngedumel kok dia, itu makruh. Jadi imamnya orang fasik itu makruh. Pezina yang masyhur makruh. Pezina yang masyhur, pemabuk yang masyhur. Coba kalau kita tiba-tiba diimami pemabuk, kalau kita belum mengerti dia tobat akan bingung kok dia. Imam kita suka judi. Waduh, imamnya judi. Bacaannya sih bagus, tapi penjudi. Jadi kalau ada seorang imam, permasalahannya bukan masalah dosa itu, kefasikan. Kalau imam fasik yang jelas. Sebab kefasikan itu ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ada orang naudzubillah melakukan zina, tapi tidak ada orang yang tahu. Kan tidak ada pengaruhnya kepada orang lain. Mungkin dia sudah menyesal tobat dengan menutupinya. Mungkin orang pernah mabuk. Tapi orang yang sudah biasa dengan mabuk, dengan ini melakukan dosa, gonjing, kayak tadi. Maka tidak nyaman kalau kita sholat di belakangnya, maka hukumnya kita makruh sholat di belakang orang tersebut. Asalkan memang ketidakbaikan asal dari dia. Yang menjadi masalah adalah kitanya yang hatinya kotor. Karena benci sama seorang imam, lihat semuanya jadi jelek kan? Kalau kita sudah benci sama orang, semuanya jadi jelek. Imam itu, padahal kita suka mencari-cari kelecehan orang. Akan tetapi, jika seseorang imam memang sudah biasa dengan dosa-dosa kecil yang terus-menerus, namanya fasik. Dosa kecil terus-menerus. Bahkan yang tidak menjaga wira'i, tidak menjaga muru'ah pun dikatakan makruh menjadi imam. Mohon maaf. Setiap hari, kalau jadi imam tok bajunya bagus, setelah nggak jadi imam, koloran pendek, celana pendek. Mana? Itu juga makruh. Karena itu adalah termasuk kecil tapi dilakukan sering terus-menerus. Itulah ibu, jadi kita kembalikan kepada ibu sendiri. Kalau memang dia jenis orang-orang yang seperti itu, maka ketahuilah kita pun makruh melakukan sholat di belakangnya. Dia makruh. Bahkan dalam riwayat lain terkutuk seorang imam yang menjadi imamnya orang yang orang itu tidak senang kepadanya karena perilakunya. Jadi saya itu terkutuk kalau saya memaksakan jadi imam, sementara orang di sana itu memang benci kepada saya karena perilaku saya. Ngambil waris di sana, bohong di situ, nyopet di sini, nyelekit di situ, lihat. Mau jadi imam siapa yang senang? Berbeda jika yang bermasalah itu adalah karena makmumnya sendiri yang hatinya kotor karena ngiri, ustadz dengan ustadz ngiri, nggak senang. Bahkan ada suatu ketika, semoga Allah mengampuninya, seorang penghafal Al-Quran itu tidak pernah mau jadi makmum. Nah ini kan karena kebusukan hatinya. Ada seorang penghafal Al-Quran itu nggak mau jadi makmum. Jadi kalau sudah ketahuan imamnya orang lain langsung lari dia. Nah ini kalau hal-hal semacam itu adalah sakit hatinya sang makmum. Biarpun jadi imam itu hati kotor. Kalau ada seorang imam yang tidak bisa jadi makmum, maka sebetulnya dia menjadi imam pun tidak pantas.
Karena hatinya kotor. Ada, pernah kita menemukan orang semacam itu. Kenapa kok dia selalu tidak mau sholat? Karena apa? Karena saya tidak hafal, tidak ngerti. Karena dia hafal Al-Quran, imamnya adalah orang yang tidak menghafal. Sehingga kadang betul-betul melarang, hanya pengen dia saya jadikan imam saja. Itu adalah sifat yang tidak baik, maka akhlak yang tidak baik menjadikan dia tidak pantas untuk menjadi imam. Kalau menjadi imam dihimbau untuk paling tidak belajar akhlak. Memang tidak seperti Nabi, tidak. Karena kita bukan maksum, bisa bersalah. Akan tapi yang pernah menyesali kesalahannya, menyesal atas kesalahannya, ini perlu orang-orang seperti itu. Tidak ada yang tidak berdosa. Akan tapi menjaga. Dan ketahuilah, ada hal yang boleh dilakukan oleh orang lain, belum tentu boleh dilakukan oleh imam masjid, imam sholat. Orang lain mungkin boleh melakukannya, tapi bagi imam belum tentu boleh. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain karena bertentangan dengan adabnya seorang imam. Adabnya seorang imam. Maka di situ pun menjadi sebab kita itu tidak makruh bermakmum kepada imam yang tidak disukai karena perilakunya dan perbuatannya. Memang ketahuan perbuatannya seperti itu. Dan ada di masyarakat orang semacam itu. Bahkan kadang orang menjadi imam itu subhanallah kayak apa gitu, apa kerajaan atau bagaimana sampai digantikan oleh orang lain tidak tahu. Sampai ada seorang anak muda ngadu, Bu ya, di tempat saya itu bacaannya imamnya enggak karu-karuan, tapi diganti juga enggak mau. Wah. Diganti juga enggak mau. Ini orang tua yang enggak mau sadar itu. Kalau memang orang tua bacaannya enggak benar kok menemukan anak lain, anak yang lebih bagus, anak muda yang lebih bagus, maka hendaknya diajukan. Dia hujahnya apa? Didahulukan yang lebih tua dari yang muda. Iya, kalau yang tua bacaannya benar. Kalau yang tua bacaannya enggak benar, kenapa tidak diajukan kepada yang muda? Maka dan nanti ada babnya lagi, yang paling warok, yang paling bagus perilakunya, yang paling taat kepada Allah, yang paling sedikit maksiatnya. Itu semua menjadi kriteria di saat seseorang itu hendaknya menjadi imam. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi intinya bahwa jika ada imam yang tidak disukai oleh makmumnya, kok memaksakan diri dia menjadi imam, maka dia adalah salah dan dia adalah terkutuk. Memaksakan diri karena dia punya perilaku yang enggak benar, sifat-sifat yang enggak benar, maka dia harus berubah. Akan tapi mungkin saja seorang pemabuk menjadi imam. Kapan itu? Setelah tobat. Dan masih banyak kita menemukan orang seperti itu. Dulu pemabuk, dia orang enggak benar, akan tapi tobat setahun 2 tahun menjadi orang soleh. Nah, itu bisa terkagum-kagum orang. Dulu sih memang benar, tapi sekarang Masya Allah. Lah ini. Akhirnya orang tidak benci lagi. Tidak bukan mengingkari, tidak. Ada orang tidak suka. Akhirnya karena dia akhlaknya baik, dulu mah enggak baik, maka itu akan menjadikan sholat bisa semakin indah itu. Akan tetapi sebaliknya, kalau sudah atas nama ahli ilmu, atas nama ustadz, tidak beradab, itu ganjilnya di hati 2 kali lipat itu. Karena apa? Itu adalah contoh tapi nggak memberi contoh. Sebab kalau ada seorang biasa melakukan dosa, orang memandangnya karena orang biasa. Tapi kalau sudah ustadz, imam masjid melanggar, Masya Allah. Luar biasa. 2 kali. Karena apa? Dia adalah contoh. Maka menjadi ustadz tidak gampang. Sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang lain belum tentu boleh dilakukan oleh seorang ustadz. Sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang lain belum tentu boleh dilakukan oleh seorang imam. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat, karena waktu untuk persiapan berbuka puasa, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di bulan mulia ini Allah. Jadikan kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang kau ampuni ya Allah. Yang kau lipat gandakan pahala kami dan terimalah amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di bulan mulia ini, sanak keluarga kami mohon. Jadikan mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung ya Allah. Ya Allah, tetangga-tetangga kami, jadikan mereka termasuk golongan hamba-hambamu yang beruntung ya Allah. Pada tahun yang lalu kami pernah menyaksikan di antara tetangga kami, ada di masyarakat kami yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka kami mohon ya Allah, di bulan Ramadan ini mudahkan mereka untuk berpuasa. Dan mudahkan mereka untuk meningkatkan ketaatan. Dan mudahkan mereka untuk menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, ada di antara hamba-Mu yang di saat mencari rezeki harus melanggar-Mu ya Allah. Dengan meninggalkan solat, meninggalkan puasa.
Kami mohon ampuni mereka itu semua dan mudahkan urusan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, Ramadan bulan mulia. Bantulah kami untuk memuliakan bulan ini ya Allah. Jaga mata kami di bulan mulia ini dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram ya Allah. Malam-malam Ramadan mudahkan kami untuk menegakkan ibadah di malam-malam Ramadan. Dan mudahkan kami menjalankan puasa dengan benar di siang hari bulan Ramadan. Ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, berikan kepada mereka semua pengampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan berkat Ramadan yang mulia ini, jadikan mereka adalah orang-orang yang Kau ampuni di bulan Ramadan ini. Ya Allah, anak-anak kami dan para santri, dan semua yang belajar bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka keberuntungan ya Allah, dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah, dan pengampunan dari-Mu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan. Yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang punya permasalahan di dalam rumah tangganya kami mohon ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka semua adalah kemudahan di dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan berikan keindahan dalam kehidupan mereka. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika ada orang yang memusuhi kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan kami dengan mereka menjadi hamba yang saling mencintai karena-Mu. Dan jika ada orang yang pernah kami dendam dan kami benci, kami mohon bersihkan hati kami. Bersihkan hati kami dari membenci dan mendendam ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karena-Mu. Dan jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang memusuhi kami lalu masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, dan anak-anak kami ya Allah, ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, ada di antara mereka ya Allah yang mempunyai anak ya Allah, yang mempunyai anak akan tetapi ya Allah, anak mereka susah untuk dibawa kepada kemuliaan dan kebaikan. Akan tetapi para orang tua mereka telah dekat kepadamu ya Allah, dekat kepada majelis yang Kau cintai, maka kami mohon berkat majelis yang mulia semacam ini ya Allah, berkat acara yang mulia semacam ini, maka kami mohon ya Allah, sampaikan kebaikan ini kepada anak-anak mereka, dan jadikan ini sebab anak-anak mereka kembali kepada jalan yang Kau ridhai, yang Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami ya Allah, kami ingin ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah.
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وستقبلنا بركة الفاتحة. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.